semua, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Mari kita teruskan acara kebaktian kita yang kedua ini dengan menyanyikan beberapa buah lagu rohani dalam LPMI 46, yaitu Ajaib Engkau. Lalu seterusnya mari kita buka dalam 86, boleh jadi pada waktu pagi.
kita tak tahu. 93. Terima kasih kepada kita semua. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Oke, selamat hari Sabat. Selamat berjumpa kembali. Kita sudah memasuki di kebaktian kedua. Terima kasih Puan Penny sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Terima kasih Pastor sudah membantu kita di dalam slide. Saya percaya ada ramai yang sedang live ataupun sedang streaming. Kita lihat macam ramai juga saya nampak. Walaupun bagaimanapun inilah pertama kali saya berada di Zoom kebaktian, saya malu-malu Bani. Tetapi kalau bagaimanapun saya percaya dengan berkat Tuhan kita semua merasa bergembira karena kita dapat sama-sama di dalam kebaktian yang kedua dan merupakan satu acara yang sungguh luar biasa pada Sabat ini, terlebih di daerah Arangelau, karena kita mempunyai 3 kelas tadi sudah berjalan, kelas kanak-kanak, bayi, dan juga kelas belia dan juga kelas dewasa. Saya percaya ini adalah rencana Tuhan, walaupun kita tidak bersama-sama di gereja, tetapi kita tetap ada cara ataupun Tuhan memberi kita cara untuk lebih bersama-sama walaupun dalam situasi yang tidak dapat
secara bersemuka. Oke, mari kita teruskan acara kita pada pagi ini dengan mengambil lagu pembuka yang akan dipimpin oleh pemimpin pujian kita nanti. Dan selepas doa pembuka kita akan menjemput Florina Darimin untuk doa buka. Oke, serahkan seterusnya kepada pemimpin acara, pemimpin pujian kita, Puan Penny. Mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan syurga, terima kasih ya Bapa di atas berkat dan kebaikan yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami memohon agar Engkau menyertai kami, kiranya Engkau beserta kami dalam kebaktian ini dan agar kami dapat mengerti segala firman yang akan kami dengar, dan bukakanlah hati dan pikiran kami juga ya Bapak, agar kami dapat menerima segala perintah-Mu, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapak, dan kami minta ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang telah menjujur sama kami semua. Amin. Saat ini kita akan jemput Elda Jaslon untuk membacakan bacaan persembahan dan Oke, mungkin kita sementara saya baca, kita sudah punya persembahan lah. Oke, saat Abram laru menempatkan Tuhan yang terutama. Abram laru menempatkan Tuhan yang terutama, bahkan ketika orang lain mengira dia terlalu tua untuk menjadi misionaris. Apa yang dapat kita pelajari dari Abram laru sekarang yang akan membantu kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita? Pada tahun 1883, Abram laru adalah seorang penggembala berusia 65 tahun dan penebang kayu dari California. Dia memiliki ambisi untuk membawa Injil ke Tiongkok. Ketika dia menulis kepada General Conference, mereka berkata dia sudah terlalu tua. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak punya uang
untuk mengirimnya. Masih dengan tekad untuk pergi, Laru bernegosiasi dengan sebuah kapal tempat dia bisa melanjutkan perjalanannya ke Hong Kong. Ia tiba di sana pada tahun 1888 dan mulai bekerja sebagai kolportir selama 14 tahun berikutnya. Dari tahun 1888 hingga 1902, Pastor Laru, begitu panggilan dia sekarang. Pada tanggal 2 Februari 1902, saudara dan saudari J.N. Anderson serta Nona Ida Thompson datang untuk membantunya. Segera setelah itu, 9 orang yang telah dituntun ke dalam kebenaran, sebahagian besar melalui upaya saudara Laru, dibaptis. Sudah waktunya untuk membawa Present Truth ke daratan Tiongkok. Laru adalah pengikut sejati Kristus, didedikasikan untuk doa dan pengabdian. Dia sabar, simpatik, dan berprinsip. Kedudukannya selama 14 tahun sendirian di negeri yang jauh dan menjalankan pekerjaan mandiri, menunjukkan bahwa ia memiliki stamina yang sangat dibutuhkan dalam pekerjaan perintisan. Terlepas dari banyak kesulitan, Laru menempatkan Tuhan yang terutama. Beberapa hari sebelum kematiannya, ia memberikan sebahagian besar uang yang dia miliki untuk misi di Tiongkok. Dia memberikan segalanya untuk tujuan yang dia cintai. Abraham Laru dimakamkan di Hong Kong, tempat dia bekerja selama 15 tahun. Meskipun dia tidak benar-benar menginjakkan kaki di Tiongkok sebagai misionaris, pekerjaan perintisnya memainkan peran penting dalam meletakkan dasar bagi masuknya Advent ke tanah besar di timur ini. Abraham Laru menempatkan Tuhan yang terutama. Bahkan ketika orang lain tidak percaya padanya, keberaniannya menginspirasi kita hari ini. Yesus menyerahkan segalanya untuk menebus kita dan kasih-Nya, memaksa kita untuk mengutamakan kerajaannya dalam hidup kita sendiri. Saat dia akan mengumpulkan persepuluhan dan persembahan, kita ditantang untuk menempatkan Tuhan yang terutama. Oke, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang hidup, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Kami sudah mendengar bacaan persembahan tadi, berharap Tuhan campur tangan di dalam pekerjaan-Mu, berkati persembahan dan persepuluhan yang sudah kami kembalikan, biarlah ini akan dapat membantu pekerjaan Tuhan untuk disebarkan ke seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih LD Jaslon. Oke, saat ini kita akan serahkan masa kepada Oim Owen. Beliau akan memperkenalkan pengkhotbah kita dan juga lagu istimewa, atau kan Owen. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Sabat, selamat bertemu kembali di dalam kebaktian kedua CDR Rangalau. Saya percaya kita semua ataupun kita berterima kasih kepada semua petugas dari pagi sehinggalah pada sekarang. Kebaktian Sekolah Sabat ada 3 kebaktian ataupun 3 grup. Sekarang saya saya tidak sempat tadi. Oke, sekarang kita berikan masa ini kepada Oim Owen. Oke, terima kasih Elder Stanlis memimpin acara kita pada Sabat ini. Oke, sebelum saya share video untuk lagu istimewa,
saya terlebih dahulu memperkenalkan kita punya pembicara pada sahabat ini setelah video lagu istimewa ini ataupun lagu pujian melalui lagu lagu istimewa. Terus sejak kita punya pembicara akan mengambil tempat ya. Oke, pembicara kita pada sahabat ini adalah bernama Cikgu Adeline Devi. Dia adalah seorang guru dan mengajar di SK Pinawantai Kudat, dan dia berumur 26 tahun. Dan kenapa saya menjemput dia? Sebenarnya minggu lepas Pastor Chaldi dia request saya untuk menyampaikan pelajaran, tetapi memandangkan Cikgu Adeline ini dia adalah part of OYIM volunteer untuk OYIM ministry dan banyak membantu pelayanan OYIM di dalam terutama dalam media. So saya dengan senang hati untuk menjemput dia untuk membagikan firman Tuhan bagi kita pada sahabat ini. So terima kasih Cikgu Adeline karena sudi bersama-sama dengan kami pada sahabat ini. Baik, terima kasih Brother Owen. Shalom, selamat hari Sabat kepada semua anggota gereja SD Rangalau. Dan puji Tuhan karena pada Sabat ini kita semua telah dipertemukan. Walaupun kita online sahaja, tapi kita dapat bertemu melalui ruangan Zoom, kebaktian ruangan Zoom dan juga dari Facebook Live. Terima kasih untuk undangan. Saya yakin dan percaya Tuhan ada rencananya. Dia ingin kita untuk saling berkongsi firman bersama-sama dengan anggota gereja SD Rangalau pada hari ini. Dan walaupun kita di Alamaya sahaja, tapi macam betul-betul pula rasa ada di Rangalau ini hari. Walaupun sih ini saya di Kudat. Oke, jadi terima kasih juga Brother Wen untuk pengenalan tadi. Tidak yang hebat pada diri saya, tapi satu yang hebat yang saya yakin dan percaya adalah pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita semua. Dan saya yakin dan pasti kita satu persatu merasakan betapa besarnya pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kalau gereja SD Rangalau ini, gereja SD Kudat, yaitu tempat saya berbakti, kami pernah melawat dulu. Kalau saya tidak silap masa itu umur saya 11 tahun. Semasa itu saya, kalau 11 tahun maksudnya 2006, rasanya lah lebih kurang masa itu. Ya, pernah kami melawat di situ dulu, masa kecil lagi. Paling saya ingat itu Empangan yang sana, dekat-dekat sana gereja. Nah, jadi pada hari ini saya ingin bawakan satu pelajaran yang bertajuk Iman Seperti Hana. Iman seperti Hana, saya yakin dan pasti saya yakin dan pasti kita semua pernah mendengar cerita ini. Dari kecil lagi kita sentiasa dengar tentang watak ini yang begitu populer di dalam Alkitab, dan selalu dalam cerita kanak-kanak juga kita selalu dengar ini cerita. Siapakah Hana itu? Hana itu adalah ibu kepada Samuel. Jadi saya ada beberapa soalan saya ingin tanyakan kepada kita semua. Kita jawab dalam hati lah. Pernahkah Anda menunggu sesuatu? Nah, mesti kita semua pernah menunggu kan? Mungkin kalau kita menunggu benda yang kecil, kita menunggu makanan kita di restoran. Kan? Itu pun menunggu juga. Ataupun perkara yang besar. Mungkin kita menunggu peluang pekerjaan. Kita tidak tahu bila kita dapat pekerjaan itu, kita menunggu. Dan itu salah satu menunggu yang besar. Dan seterusnya, pernahkah Anda rasa malu semasa Anda menunggu apa yang Anda inginkan, apa yang Anda tunggu itu? Kita rasa malu di saat kita tidak mempunyai apa-apa yang kita tunggu itu. Dan selepas itu, kita juga rasa dibuli. Bukan kita rasa dibuli, tapi memang dibuli. Di saat kita tidak mempunyai apa yang kita tunggu itu. Nah, itulah yang dirasakan oleh Hana, yaitu ibu Samuel. Sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama berdoa, dan saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih ya Bapa untuk
peluang yang Engkau telah berikan untuk berkongsi tentang firman Tuhan, yaitu mengenai Hana kepada anggota gereja SD Rangalau. Ya Bapa, pada saat ini saya ingin serahkan sepenuhnya di tangan Engkau. Kami akan membacakan firman-Mu, kiranya hikmat kebijaksanaan daripada syurga yang beserta dengan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami agar kami dapat memahami pelajaran ini, Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, banyak yang kami ingin minta, tapi kami ingin serahkan sepenuhnya di tangan Engkau, karena jawaban-Mu lah yang terbaik untuk kami. Ampunlah dosa dan pelanggaran kami, Bapa, agar tidak menghalang berkat daripada Engkau. Semua yang kami serahkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Oke, jadi cerita pada hari ini, khotbah pada hari ini, kita boleh dapatkan dari 1 Samuel 1 hingga 20. Jadi saya akan ringkaskan, saya akan ceritakan cerita ini secara ringkas. Jadi ada seorang lelaki yang bernama Elkanah, dia mempunyai 2 istri. Jadi istrinya yang satu bernama Penina dan yang satu lagi bernama Hana. Perbezaan daripada kedua-dua istrinya ini, Penina dia memiliki banyak anak, dia mempunyai banyak anak, dia diberkati dengan ramai anak, tapi Hana pula dia tidak mempunyai anak. Jadi Elkanah ini dia selalu memberikan korban kepada Tuhan. Jadi apabila dia memberikan korban kepada Tuhan, dia sentiasa memberikan korban itu kepada istri-istrinya. Nah, dia memberikan sebahagian kepada Penina, dan untuk Hana pula, oleh karena dia sangat menyayangi Hana, dia memberikan 2 kali ganda kepada Hana. Dia sayang kepada Hana, walaupun Tuhan telah menutup pintu rahim Hana. Jadi daripada perbezaan yang Hana dan juga Penina ini ada, Penina dia sentiasa menyakiti hati Hana. Nah, bayangkan perasaan itu. Apabila Hana dia betul-betul inginkan seorang anak, tapi apa yang dia dapat ialah perasaan sakit hati yang disakiti oleh istri yang satu lagi, oleh madunya. Karena Hana tidak mempunyai seorang anak. Dan Penina juga dia merasakan perasaan cemburu karena Hana dia lebih disayangi oleh Elkanah. Jadi apabila dia sering disakiti, dipermalukan, sampai satu saat Hana dia menangis dan dia tidak ada selera mau makan. Dan Elkanah berkata kepada Hana, bukankah aku lebih berharga daripada 10 orang anak laki-laki? Kita boleh melihat bagaimana Elkanah begitu menyayangi istrinya Hana. Oke, jadi pada satu hari ketika mereka memberikan korban, Hana dia berdoa di ambang pintu bait suci Tuhan. Dia berdoa di ambang pintu, dan ketika itu dia bernazar. Dia bernazar kepada Tuhan, sekiranya Tuhan memberkati dia dengan seorang anak laki-laki, dia akan menyerahkan anak laki-laki itu untuk Tuhan. Jadi semasa berada di dalam bait suci itu, Imam Eli terlihat Hana berada di sana. Imam Eli melihat Hana yang menangis sambil berkata-kata tetapi tidak ada suara. Jadi disangkakan yang Hana ini sedang mabuk di bait suci. Jadi Imam Eli pun dia pergi menegur supaya Hana sadar. Tetapi Hana mengatakan bahwa dia bukan mabuk, tapi dia sedang berdoa dan dia meluahkan perasaannya kepada Tuhan. Lalu Imam Eli pun mengatakan, pergilah dan Tuhan akan menjawab doamu. Tuhan akan mendengar dan menjawab doamu. Dan setelah itu, Hana pun beredar dan dia selepas dia berdoa itu, dia terus ada selera makan dan juga tidak lagi dia sedih-sedih, tidak lagi muram. Dan setahun kemudian, Hana dia diberkati dengan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Dan kenapa dia dinamakan Samuel? Karena Samuel dia telah memintanya
daripada Tuhan. Nah, daripada cerita ini, kita sudah belajar secara ringkas, ada 5 pelajaran yang kita boleh pelajari daripada iman yang Hana ada. Yang pertama, Hana menyerahkan masalah terus kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 10, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah, kita lihat di sini, di dalam cerita Hana tadi, di mana Hana datang kepada Tuhan, dia menangis, dan dia meluahkan perasaannya kepada Tuhan di depan pintu bait suci. Apabila dia mempunyai masalah, begitu berat masalah yang dia ada, dia lari kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Jadi tidak kira betapa terdesaknya kita dalam situasi. Satu yang kita pelajari daripada cerita Hana ini adalah kita perlu memandang terus kepada Tuhan. Dan kita jangan fokus kepada masalah yang kita ada. Tetapi Tuhan inginkan kita terus memandang kepada Dia. Nah, terkadang kita lupa bahwa di dalam apa saja masalah yang kita ada, Tuhan itu lebih berkuasa di atas masalah kita. Biasanya kita mau ambil peranan. Saya cakap, saya mesti kasih selesai ini masalah. Mesti saya yang pikir apa strategi saya mau buat. Tapi kalau kita pikir semua strategi itu, kita tidak serahkan kepada Tuhan, semua itu sia-sia. Karena Tuhan di atas segalanya, dan Dia yang berkuasa di atas semua masalah yang kita ada. Nah, di dalam semua situasi, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Daripada cerita yang kita pelajari ini, waktu Tuhan itu senantiasa yang terbaik. Kita tidak jangkakan bila, karena waktu Tuhan itu lebih indah daripada waktu kita sendiri. Nah, daripada cerita ini, Tuhan sendiri yang telah menutup rahim Hana. Dan Tuhan juga yang sudah indah pada waktu yang tepat, di mana Dia terserahkan kepada Imam Eli untuk dibesarkan menjadi seorang imam. Kelahiran Samuel ini tepat pada waktu Tuhan, tidak awal dan tidak lewat. Kita lihat bagaimana daripada kelahiran Samuel ini telah mengubah raja. Jadi rencana Tuhan jauh lebih besar daripada keinginan Hana untuk mempunyai anak. Hana ingin untuk mempunyai seorang anak, tapi rencana Tuhan itu jauh lebih besar. Rencana Tuhan sehinggalah Yesus sendiri lahir di dunia ini untuk menjadi juru selamat kita. Oke, yang kedua, di dalam kesakitan Hana percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja pada dirinya. Kita lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, kita lihat di dalam ayat ini adalah nazar. Kalau kita lihat daripada doa Hana ini, doa ini dia bukan doa yang dirancang, tetapi doa ini daripada Hana itu sendiri. Karena semasa itu dia merasakan satu emosi yang begitu besar, emosi sedih dan emosi kecewa atas sakit hati yang dia rasakan. Tapi dia meluahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga Hana sendiri tidak sadar kewujudan orang sekeliling ketika dia berdoa. Dan doa yang paling indah adalah doa yang ikhlas daripada hati. Daripada emosi kita yang paling dalam. Karena kita meluahkan perasaan kita seikhlasnya kepada Tuhan. Kita teruskan yang ketiga. Hana percaya bahwa Tuhan akan lakukan apa yang Tuhan akan lakukan. Nah, di sini kita tengok di dalam
1 Samuel 1 ayat 18 ayat 20, ayat 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dalam ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, kita lihat daripada ayat ini. Di mana Hana, sebelum dia berdoa, kita melihat bagaimana Hana hilang selera makan dan dia menangis. Itu yang terjadi sebelum Hana berdoa. Tetapi selepas dia berdoa, seolah-olah semua beban yang di dalam hatinya itu semuanya terlepas. Semuanya sudah dilepaskan di atas tanah. Di mana Hana sebaik sahaja dia keluar daripada bait suci itu, terus dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dan dari sini kita boleh lihat bagaimana Hana dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apabila dia sudah berdoa, dia sudah serahkan kepada Tuhan, tidak perlu lagi dia rasa risau, tidak ada lagi kerisauan di dalam hatinya. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan memberkati dia, karena dia percaya bahwa Tuhan menjawab doanya. Setahun kemudian, dia melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Samuel. Sebaik sahaja Hana berdoa, Hana percaya bahwa Tuhan akan bekerja di dalam kesukaran. Dia tetap percaya bahwa Tuhan akan setia. Jadi ini adalah satu peringatan buat diri kita sendiri. Apabila kita sudah berdoa untuk sesuatu perkara, tidak perlu lagi kita rasa risau. Karena Tuhan itu sentiasa mendengar. Dan apabila kita menyerahkan kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sentiasa mendengar. Dan disitulah iman kita dilihat. Apabila kita tidak meragui pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Sebaik sahaja kita berdoa. Yang seterusnya, keempat, Hana setia dan memenuhi komitmennya kepada Tuhan. Kita baca di dalam 1 Samuel 1 ayat 28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia, kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Hana setia dan tekun di dalam janjinya kepada Tuhan. Nah, kita ingat semula. Hana tadi dia berdoa, dia sudah bernazar. Dia sudah menyerahkan jika Tuhan memberkati dia dengan seorang anak laki-laki, dia akan serahkan seumur hidup anak laki-lakinya itu kepada Tuhan. Dan Hana menepati janjinya. Apabila dia sudah berjanji dan berkomitmen kepada Tuhan, dia betul-betul memenuhi komitmen yang dia sudah buat kepada Tuhan. Hana menyerahkan Samuel pada sekitar umur 3 tahun, tetapi dia tetap akur pada nazarnya. Kalau boleh saya mau tanya, semua ibu-ibu yang ada di sini, adakah kamu semua rela anak kamu yang berumur 3 tahun, macam merasa masih baby lagi nih, dia toddler, tapi rasa macam masih lagi kecil. Adakah semua ibu-ibu dapat melepaskan anaknya ke tangan orang lain? Sudah pasti naluri seorang ibu tidak ingin melepaskan anaknya. Apalagi kalau 10 tahun pun susah mau kasih lepas, apalagi yang baru 3 tahun. Tetapi Hana dia menepati janjinya. Dia tidak menolak kata Tuhan, dia tidak mengatakan, oh Tuhan tidak jadilah, saya sayang dengan anak saya. Ini sejak anak saya ini. Baru 1 anak saya mau kasih lepas sudah. Tidak, Hana tidak berkata seperti itu. Tetapi dia terus serahkan kepada Tuhan, karena itulah janjinya. Dan dia akan serahkan anak ini ke tangan Tuhan. Dan dia percaya bahwa Samuel itu sentiasa selamat di dalam penjagaan Tuhan.
Saudara dan saudari semua, God will never allow our pain and brokenness to have the final word. Semua kesakitan yang kita ada, semua kepahitan yang kita rasakan, itu bukanlah titik nokta di dalam hidup kita. Apabila kita rasa disakiti, ingatlah itu bukan pengakhiran. Dan itu bukanlah titik nokta. Karena Tuhan akan terus memberkati kita dengan kemurahannya dan berkat-Nya. Nah, apa yang kita boleh lihat selepas kelahiran Samuel, Hana tetap diberkati dengan 5 lagi orang anak selepas Samuel. Nah, betapa baiknya Tuhan dan betapa besarnya pekerjaan Tuhan di dalam hidup Hana. Oleh itu, apabila kita rasa kita di dalam satu kegelapan, jangan terus menyerah, tetapi terus berharap dan memandang kepada Tuhan. Karena itu bukanlah titik nokta dalam hidup kita. Oke, di sini ada satu ayat. When you are in a dark place, you sometimes tend to think you've been buried. Perhaps you've been planted. Nah, dalam bahasa Melayunya, bila kita rasa kita di tempat yang gelap, kita rasa kita di dalam satu situasi yang gelap, kita rasakan macam tiada lagi harapan, tiada lagi cahaya yang kita nampak. Mungkin kita rasa, oh mati sudahlah nih, kita sudah kena kubur, tiada lagi harapan. Tetapi apabila kita mempunyai pengharapan, kita percaya bahwa kita bukan dikuburkan, tetapi kita ditanam. Seperti biji benih, apabila ditanam, dia akan tumbuh untuk menjadi pokok, ataupun menjadi bunga, dan seterusnya berbuah. Nah, begitu juga dengan diri kita. Apabila kita berada di tempat yang gelap, ingatlah, kita bukan dikuburkan, tetapi kita sedang ditanam. Dan suatu hari nanti kita akan tumbuh, dan kita akan mekar. Dan semua itu kita gunakan untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Dan kesakitan yang kita ada, ataupun kegelapan yang kita ada itu, disitulah yang Tuhan gunakan supaya sinaran kemuliaan Tuhan itu terpancar melalui kesakitan yang kita ada. Yang kelima, yang terakhir, Hana memberikan Tuhan segala puji dan syukur kepada pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Kita lihat di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 hingga 2. Dalam ayat 1, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Kedua, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Nah, setelah doanya telah dijawab, apa yang Hana lakukan ialah dia meninggikan Tuhan. Dia mengucapkan syukur dan juga dia menyatakan betapa besarnya Tuhan itu, dan dia berterima kasih, dia bersukaria atas jawaban yang Tuhan sudah berikan dalam doanya. Kita juga boleh belajar daripada perkara ini, di mana apabila Tuhan menjawab doa kita, kita terus mengucapkan ucapan syukur karena Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kita. Nah, ini adalah antara dua doa terindah di dalam Alkitab. Kedua, persamaan daripada kedua-dua wanita ini adalah mereka berdua diberkati dengan kelahiran anak laki-laki yang membawa perubahan, yang mengubah seluruh bangsa. Kalau doa Hana, kita lihat di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 hingga 10, dan doa kepada ibu kepada Yesus, yaitu doa Maria, di dalam Lukas 1 ayat 46 hingga 55. Kedua-dua kelahiran Samuel dan juga kelahiran Yesus ini mengubah seluruh bangsa. Daripada kelahiran Samuel, dia telah melantik Daud sebagai raja. Dan Raja Daud juga merupakan salah satu
keturunan di dalam keturunan moyang Yesus yang kita boleh lihat daripada buku Matius. Dan kita lihat bagaimana Yesus sendiri juga mengubah seluruh bangsa, kita sendiri juga telah diselamatkan. Dan kita juga mendapatkan keselamatan daripada kematian Yesus di kayu salib. Nah, kita harus percaya kepada Tuhan seperti Hana. Walaupun kadangkala kita rasa macam Tuhan tidak mendengar kita punya doa kan, tetapi kita harus terus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di atas segalanya. Tuhan menjemput kita untuk meluahkan perasaan dan hati kita yang sakit. Dan Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Sebelum kita akhiri khotbah pada hari ini, saya ingin membawa kita semua untuk tentang satu cerita yang bernama daripada Louisa M.R. Stead. Lagu yang kita nyanyikan dalam lagu pembuka tadi. Yang sering kita nyanyikan, yang bertajuk Sedap Harap pada Yesus, LPMI 75. Ataupun dalam bahasa Inggris, This So Sweet to Trust in Jesus. Sebenarnya ada satu cerita yang besar di belakang, latar belakang daripada lagu ini. Pada tahun 1875, Louisa, dia telah berkawin dan dia telah diberkati dengan seorang anak yang bernama Lily. Tetapi pada usia Lily berumur 4 tahun, mereka sedang bercuti di Long Island. Satu kejadian yang begitu tragis telah mengubah hidup mereka dengan sekelip mata. Pada percutian itu, Louisa dan juga anaknya Lily melihat suaminya dan juga bapak kepada Louisa meninggal di dalam satu tragedi lemas. Semasa itu, suami kepada Louisa dan juga ayah kepada Louisa, mereka pergi menyelamatkan seorang anak laki-laki yang lemas. Mereka coba untuk menyelamatkan, tetapi malangnya mereka juga tidak dapat menyelamatkan diri. Nah, di dalam keadaan ini sangat tragis. Kalau kita bayangkan sendiri pun, kita tidak dapat bayangkan bagaimana kita berada di dalam situasi itu. Sangat sedih. Semasa itu kita bercuti, mestilah kita mau happy-happy kan. Tapi apa yang terjadi, mereka kehilangan 2 anggota keluarga yang tempat mereka bergantung dalam satu masa. Dan ini sangat mengubah kehidupan Louisa ketika itu. Dan mereka selepas itu hidup di dalam kemiskinan, di mana mereka tidak mempunyai sokongan keuangan. Dan ketika itulah Louisa dia hidup di dalam kegelapan. Tetapi Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Dari situlah tercipta lagu pujian itu. Lagu pujian ini Sedap Harap pada Yesus. Di saat Louisa bertanya, kenapa? Mengapa saya yang mengalami ini semua? Mengapa nasib malang ini berlaku pada dirinya? Tetapi Tuhan bekerja dan juga memberikan dia penghiburan serta memperlengkapkan dia dengan segala sesuatu. Dan inilah lagu yang menjadi kekuatan kepada kita semua. Masih lagi kena nyanyi sampai sekarang. Lagu Sedap Harap pada Yesus, dan tengok liriknya itu sangat dalam maksud, di mana tiada siapa yang kita boleh harapkan selain daripada Yesus sendiri. Yesus sahaja yang kita boleh harapkan di dalam hidup ini. Nah, saudara dan saudari semua, tidak kira apa yang kita lalui saat ini, tetap berharap pada Tuhan, karena Dia tidak pernah gagal. Dan percayalah, Tuhan sentiasa beserta dengan kita. Bagaimana Tuhan telah menjawab doa Hana, begitu juga Tuhan akan menjawab doa kita apabila kita berserah penuh dan mencari Dia dengan sepenuh hati.
Jadi itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.